Ustadz Khalid Basalamah haramkan buaya. Ulama itu jamak dari kata alim. Alim satu orang, ulama banyak orang. Jangan katakan saya bertemu seorang ulama, seorang alim. Kalau ulama itu banyak. Ya, alim kalau kaitannya dengan konteks keagamaan itu artinya orang yang paham terkait dengan ilmu-ilmu syariat. Tapi dalam konteks umum, semua orang yang pakar di bidang pengetahuan, dalam konteks umum itu disebut alim namanya. Jelas ya? Karena itu dulu ada orang menyebut alimul fiqh, ini paham fiqh. Tapi juga ada alimul fizia, ini pakar bidang fisika. Alimul kimia, pakar di bidang kimia. Alim biologia, pakar di bidang biologi. Jadi kalau nanti Anda membaca berita misalnya ulama fizia, maksudnya kumpulan pakar-pakar fisika. Ya, bukan para ulama membahas hukum fisika, salah terjemah. Jelas ya? Di tidak semua konteks ulama yang tertulis dalam kitab-kitab narasi bahasa Arab dipahami dengan para ulama yang pakar di bidang agama. Tapi kalau Anda sedang membahas tentang turunan masalah syariat, baca kitab fiqih, baca tafsir, baca hadis, tertulis kata ulama di situ, maka yang dimaksud hanya satu pengertian, yaitu orang-orang yang pakar di bidang syariat, di bidang dinul Islam. Paham sampai sini? Nah, untuk menjadi alim, ulama, syaratnya terutama dua. Bahwa seorang disebut alim, jamaknya ulama, itu punya dua syarat secara umum dalam Al-Quran. Pertama, dia punya tingkat kedekatan dengan Allah yang tinggi. Saya ulang, dia punya tingkat kedekatan dengan Allah yang tinggi. Sampai-sampai masuk pada kategori khasyah. Khasyah itu ditemukan di Quran surah 35 Fatir. Ya, Anda bisa lihat dari ayat ke-28 sampai 29-nya, paling kanan sebelah bawah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Fokus. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh kalau ada orang yang punya sifat khasyah, ya, kedekatan yang paling tinggi dengan Allah, di kalangan manusia biasa ya, saya tidak bicara Nabi dan Rasul, kalau itu sudah otomatis ya. Sungguh kalau ada orang yang sangat dekat dengan Allah sampai punya jiwa khasyah. Khasyah itu kalau ditarik ke ibadah jadi khusyuk namanya. Ya, khusyuk. Kalau ditarik ke dalam nuansa pergaulan, maka khasyah ini rasa takut yang dalam, yang saking takutnya itu khawatir berbuat keliru. Jadi kalau dikaitkan dengan kedekatan dengan Allah, maka orang-orang ini tidak mudah memberikan statement. Khawatir kalau ngasih fatwa salah, maka dia perdalam dulu, dia cek dulu, ada nggak hukum Allah yang bertentangan dengan kalimat yang akan dia ucapkan. Jadi jangankan memberikan hukum, dalam persoalan berkata pun akan diatur. Jadi kalau Anda menemukan orang-orang yang mudah berkata, atau kalimat-kalimatnya kotor, atau bahkan langsung bertentangan dengan hukum Allah, maka dia bukan ulama menurut pengertian Al-Quran. Saking pentingnya sifat ini, maka Al-Quran menggunakan pembuka dengan menggunakan kata innama. Innama disebut di ilmu nahu. Kalau kita mengaji di gramatikal bahasa Arab, di cabangnya yang pertama yaitu ilmu nahu, maka kata innama ini disebut dengan adatul hasri. Adatul hasri. Paham? Tidak. Apa itu adatul hasri? Ya. Adatul hasri itu adalah huruf yang menunjukkan batas sesuatu. Only. Hanya ini saja. Batas, tidak boleh lewat, tidak boleh keluar, hanya ini saja batasnya. Kata ulama dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat innama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kata Allah, kalau ada orang yang paling takut kepada saya dari kalangan manusia biasa, maka dia golongan ulama yang pertama. Kalau diterjemahkan dengan konteks ilmu nahwunya, maka ciri ulama salah satunya adalah orang yang punya rasa takut luar biasa kepada Allah, sehingga dalam sholat dia khusyuk, dan dalam konteks dia bermuamalah, dia tidak mengeluarkan statement-statement sembarangan yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. على حبيبك خير الخلق كل
Buya Yahya beri penjelasan menohok sudah ada sebelum Islam. Belakangan ini jagat media sosial tengah dihebohkan dengan beredarnya video lawas Ustadz Khalid Basalamah yang mengatakan memainkan wayang hukumnya haram. Pernyataan Ustadz Khalid Basalamah soal wayang dilarang dalam ajaran Islam dan lebih baik dimusnahkan bermula ketika salah seorang jamaah bertanya mengenai hukum bermain wayang dalam ajaran Islam. Ustadz Khalid Basalamah langsung memberikan jawaban. Kata dia, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap budaya di Indonesia, bahwa Islam melarang permainan wayang. Tentu saja saya sudah pernah bilang ke teman-teman sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap tradisi dan budaya. Kita harus tahu bahwa kita Muslim dan dipandu agama. Harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan budaya diislamkan, susah. Mengislamkan budaya ini repot karena budaya banyak sekali, jawab Khalid. Sementara itu, pengasuh pondok pesantren Al-Bahjah Cirebon, Buya Yahya yang pernah ditanya perihal tersebut justru tidak mengharamkan umat Islam memainkan wayang. Pasalnya, para wali songo khususnya Sunan Kalijaga menjadikan wayang sebagai media dakwah untuk masyarakat pemeluk agama Islam. Soalnya waktu itu wayang banyak disukai oleh masyarakat, sampai detik ini juga masih ada penggemarnya, sambung Buya Yahya. Buya Yahya juga bahkan sampai terkesima dengan perjuangan para wali songo yang mampu mengubah kisah para wayang, sebab kisah para wayang terdahulu kental dengan ajaran Hindu dan Buddha. Buya Yahya mengakui bentuk wayang pernah jadi perdebatan karena bentuknya seperti patung memang diharamkan dalam Islam. Namun setelah para ulama memusyawarahkan, mereka melalui titik terang dan hasilnya tidak mengharamkan umat muslim memainkan wayang. Di akhir Buya Yahya memberikan pesan khusus kepada dalang agar tetap mempertahankan ciri khas wayang seperti zaman Wali Songo yang kisah-kisahnya bisa mengetuk. Hang Buya Yahya beri penjelasan menohok sudah ada sebelum Islam. Belakangan ini jagat media sosial tengah dihebohkan dengan beredarnya video lawas Ustadz Khalid Basalamah yang mengatakan memainkan wayang hukumnya haram. Pernyataan Ustadz Khalid Basalamah soal wayang dilarang dalam ajaran Islam dan lebih baik dimusnahkan bermula ketika salah seorang jamaah bertanya mengenai hukum bermain wayang dalam ajaran Islam. Ustadz Khalid Basalamah langsung memberikan jawaban. Kata dia, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap budaya di Indonesia, bahwa Islam melarang permainan wayang. Tentu saja saya sudah pernah bilang ke teman-teman